Jungle. Yang bermuara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dengan mata kuliah Sustiklakan Bisnis. Kali ini Pak Samsul akan membicarakan analisa aspek risiko bisnis bagian kedua, yang mana kemarin bagian ke-1 sudah kita bicarakan. Oke dari sekalian, untuk menyingkat waktu kita coba untuk membicarakan tentang bagian kedua ya. Ini kalau kemarin bagian 1 dan 2 sudah, sekarang bagian 3 dan 4 ya. Mengelola alternatif dan mengantisipasi terjadi risiko bisnis, kemudian perhitungan risiko bisnis. Kedua ini kita bicarakan pada pertemuan session yang terakhir ya, pada pertemuan ke-14. Oke dari sekalian, kita akan membicarakan tentang mengelola alternatif dan mengantisipasi terjadinya risiko bisnis. Jadi tempo hari sudah saya sampaikan bahwa antisipasi ini adalah bagian daripada bagaimana kita memperkecil apabila terjadi kerugian dalam bisnis. Oke, kita akan membicarakan tentang bagaimana mengelola. Yang pertama adalah mengelola risiko bisnis. Yang pertama adalah memperkecil risiko ya. Kemudian mengalihkan risiko, mengontrol risiko, dan pendanaan risiko. Yang dimaksud dalam hal ini memperkecil adalah kita harus secara perhitungan secara matang sehingga sangat kecil dan risikonya. Kemudian mengalihkan risiko ini dalam hal ini adalah kita mengikuti asuransi, sehingga ketika terjadi kerugian ini pihak asuransi yang akan sebagai penjamin ketika kita mengikutinya. Kemudian mengontrol risiko, jadi ini harus sejak dini setiap apapun yang sekecil apapun permasalahan dalam perusahaan kita kontrol sehingga tidak menjadi melebar dan atau besar. Kemudian pendanaan risiko, yang jelas ini adalah dana ini berkaitan dengan bank. Jadi kalau ketika terjadi risiko, pendanaan ini harus aman sehingga tidak perusahaan itu tidak kolaps secara total. Kemudian alternatif menghindari risiko. Apa yang perusahaan dapat memilih alternatif keputusan yang dianggap realistis dan tidak menimbulkan masalah. Setiap kita membuat sebuah keputusan kita harus realistis ya, jangan ketika kita ada masalah jangan sampai kita membuat masalah yang baru. Kemudian risiko dan aspek sumber daya manusia. Kita harus bagaimana sumber daya manusia kita itu dipekerjakan secara baik sehingga mereka bisa mengoptimalkan dalam bekerja. Kemudian risiko aspek keuangan, jadi keuangan juga bagaimana mengurangi pinjaman. Jadi kalau tidak perlu maka tidak perlu meminjam agar kita cash flow kita jelas. Risiko dan aspek pemasaran, meningkatkan promosi ini juga harus ditingkatkan. Kemudian risiko aspek produksi juga kita harus andal memperhatikan kualitas, jangan sampai menurun. Dan risiko sistem informasi, memasang antivirus, jadi jangan sampai terjadi sistem informasi dalam perusahaan, alat-alat komputer semuanya harus ready sehingga tidak terjadi kemasukan virus. Jadi beberapa hal memang harus kita perhatikan yang tadi sudah sampaikan, bahwa risiko bagaimana kita memperkecil dan perusahaan tidak akan mengalami kerugian secara total. Karena memang ini adalah hal-hal yang sangat penting diperhatikan. Dari tadi sudah saya sampaikan tentang bagaimana kita perusahaan itu bisa dijaminkan melalui asuransi ketika kita mengikuti asuransi ya. Tetapi perusahaan-perusahaan besar itu akan mengikuti asuransi karena mereka juga menghindari risiko itu ya. Kalau terjadi kebakaran dan sebagainya. Kemudian kita lanjutkan bagaimana kita perhitungan risiko bisnis. Kita harus menghitung analisis aspek risiko keuangan, analisis sensitivitas ya, yaitu dengan menyusun estimasi cash flow yang posisi optimis, wajar, dan buruk, net present value. Kemudian analisis peluang, menganalisa besar pangsa pasar yang dapat dikuasai sehingga dapat memperhatikan penjualan di masa yang akan datang, dan metode buyback dan metode internal rate of return yang sudah saya bicarakan semuanya ya tentang analisa aspek risiko keuangan.
Jadi beberapa aspek yang sudah pernah saya bicarakan dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-12, semua itu ketika ada risiko kita perhitungan secara matang, ya kita evaluasi kembali dalam pekerjaan kita. Kemudian analisa aspek sumber daya manusia, manajemen yang terbuka sehingga ada kejelasan bagi karyawan, memiliki mekanisme melakukan penilaian, kemudian proses rekrutmen juga demikian. Jadi analisa aspek sumber daya manusia ini berkaitan dengan motivasi kerja ya, kepada para pegawai, para staf, semua karyawan kita harus terbuka. Jadi bagaimana kita menciptakan hubungan kerja dengan karyawan dan karyawan merasa ikut memiliki perusahaan sehingga mereka kalau terjadi kerugian juga akan mengalami kerugian. Nah, ini menciptakan ini sangat penting sekali pada karyawan sehingga karyawan tersebut itu bisa merasa bertanggung jawab secara keseluruhan, setiap bekerja hati-hati sehingga perusahaan tidak akan kolab. Kalau kolab itu dia merasa rugi sendiri karena tidak pekerjaan akan berhenti. Inilah analisa aspek sumber daya manusia agar manusia atau pekerja-pekerja ini merasa ikut memiliki perusahaan, merasa ikut memiliki perusahaan sehingga ikut menjaga kelangsungan perusahaan. Kemudian analisa aspek potensi pasar, memperoleh fakta tentang potensi pasar, ya, mengenalkan mengenai persoalan potensi pasar. Jadi pasar itu berubah-ubah sesuai dengan mekanisme dari pasar sendiri ya. Karena pasar itu setiap saat akan berubah, karena setiap saat juga akan muncul perusahaan baru, setiap saat akan muncul kompetitor baru, sehingga perusahaan itu harus selalu mendapatkan informasi tentang pesaing-pesaing, tentang harga, tentang kebijakan pemerintah, tentang situasi ekonomi, situasi politik, dan sebagainya. Ini adalah mempengaruhi perusahaan. Karena perusahaan itu harus mendapatkan informasi, kejelasan, sehingga untuk mengambil arah kebijakan pasar, ya arah termasuk tadi sumber daya manusia, itu pasti kaitannya dengan gaji, kaitannya dengan undang-undang tenaga kerja, ya dan sebagainya, itu sangat diperlukan untuk mengetahuinya. Kemudian kita akan berbicara tentang bagaimana mengurangi risiko. Ya, jadi risiko itu bisa dikurangi ketika kita akan menganalisa secara bagus. Yang pertama analisa aspek ya. Jadi aspek produksi kita tengok kembali yang dulu pernah kita rencanakan di awal agar produk harus dapat memuaskan ya konsumen, sehingga perlu dilakukan analisis dalam memilih segmen pasar. Kemudian memposisikan produk yang baru dan terjangkau. Analisa aspek pelanggan, indikatornya, pengembaliannya, dan penurunan jumlah pembelian. Analisa aspek pelanggan itu juga kita sudah pernah bicarakan di pertemuan awal ya, sehingga itu dievaluasi kembali untuk mengetahui kenapa kita terjadi untuk memperkecil risiko. Analisa pesaing ya, tingkat persaingan merek juga menawarkan produk jenis ya, seperti ketika kita bisa menjadi seorang pemimpin pasar atau kita mengikut pasar ya, seperti Aqua dan Ades sama-sama air ya, sama mana yang kita ikuti ya. Misalkan kita produk Aqua, pasti Aqua juga akan memperhatikan munculnya produk minuman baru, sehingga mereka juga harus dievaluasi seperti saat ini ya. Dulu perusahaan Aqua ini ada sebuah merek ya, sebuah merek minuman, tapi sekarang Aqua sebagai sebutan, bahwa kalau Aqua itu belum tentu Aqua, bisa Ades, bisa Cleo, dan bisa yang lainnya. Nah, inilah yang disebut semuanya mengikut pasarnya Aqua. Kemudian kita persaingan bentuk yang semula produk manufaktur perusahaan untuk memberikan jasa yang sama. Jadi kita harus seperti Aqua tadi saya sebutkan, sama-sama produk ya, minuman dan sebagainya. Itu banyak kompetitor hadir baru, kita juga antisipasi ikutan persaingan umum, yaitu semua perusahaan bersaing untuk mendapatkan konsumen yang sama. Nah, tadi konsumen yang sama dalam arti ini adalah konsumen yang sama-sama membutuhkan barang-barang tersebut, sehingga kita setiap saat kita harus memperhatikan pesaing kita, pasar kita, sebab perusahaan yang baik adalah mereka memperhatikan pesaingnya ya. Jadi pesaingnya itu harus kita perhatikan sampai di mana mereka menjual, dan itu menjadi bagian daripada segmen atau analisa aspek pesaing atau kompetitor. Juga demikian ketika kita
mendapatkan sebuah informasi. Jadi sistem informasi itu sangat penting. Bagaimana produksi A, si B, si C itu menjual di pasaran, volume penjualannya. Jadi kalau kita misalkan dengan barang yang sama, kemudian volume kita bandingkan dengan volume yang mereka lebih banyak di volume penjualan kepada masyarakat, tentu kita harus hati-hati ya. Apalagi ketika perusahaan kita penjualannya menurun, kita evaluasi kenapa kita menurun. Jadi dalam mata kuliah yang terakhir ini kita memang sedikit akan mengulas aspek-aspek yang pernah kita rencanakan ya di dalam suatu produk, kemudian pelaksanaannya, sehingga tidak memperkecil sebuah kerugian, agar kerugian itu bisa ditekan sedemikian rupa. Kemudian kita akan berbicara tentang mengurangi risiko, analisa aspek produk ya, analisa aspek pelanggan, analisa aspek pesaing yang tadi sudah saya sebutkan, bahwa semua itu adalah merupakan bagian dari komponen suatu perusahaan yang harus diperhatikan agar perusahaan tersebut berlangsung secara aman, secara sehat, baik itu organisasinya ya, baik itu aspek produk, aspek daripada kualitas, aspek pasarnya, aspek pesaingnya, semua kita perhatikan agar semuanya bisa tercover dan kita ketahui sejak dini ketika kita mengalami kerugian. Tuh. Ada sekali yang berbahagia pada pertemuan kali ini. Memang ini adalah pertemuan Pak Samsul yang terakhir ya, karena ini adalah pertemuan ke-14 mata kuliah studi kelayakan yang selalu membicarakan bagaimana kita menjadi seorang pengusaha yang baik. Jadi pertemuan ini adalah kita seperti kesimpulan dari aspek yang pertama, bagaimana pentingnya membuat studi kelayakan bisnis. Dari awal sampai akhir kita ulas seperti tadi yang disebutkan, aspek semua adalah aspek yang berdampak pada perusahaan. Nah, kita coba untuk juga aspek bahan baku ya, kemudian memproduksi sendiri, supplier, kemitraan A, kemudian analisis aspek pemasaran, strategi pesaing, kegiatan pemasaran, segmentasi pasar, nilai penjualan produk di pasar, juga market share yang dikuasai oleh perusahaan. Itu tadi sudah saya ulas secara gamblang bagaimana kita menyusun strategi persaing ya. Jadi perusahaan itu memang harus selalu mendapatkan informasi ya yang jelas, karena tempo hari sudah saya sampaikan, kerugian yang pertama itu adalah akibat tidak diterimanya sebuah informasi yang akurat atau yang benar. Ketika kita dalam berusaha ya, dalam berusaha apapun itu, ketika kita mendapatkan informasi yang kuat ya, maka kita segera mengambil kebijakan. Jangan sampai kita berlarut-larut seperti api dalam sekam ya. Jadi kalau kita ada permasalahan sedikit dalam perusahaan itu harus kita segera selesaikan secara cepat agar tidak berkembang. Ketika sudah berkembang maka kita lebih sulit. Jadi lebih gampang kita mengetahui sejak dini daripada ketika sudah melebar dan itu sudah menjadi ranahnya sudah semua kompleks ya, sehingga itu lebih sulit mengatasinya. Kemudian kita akan berbicara tentang berikutnya. Jadi berikutnya adalah Pak Sonjo menyampaikan tentang dalam mengikuti studi kelayakan bisnis kali ini. Jadi seperti biasa ketika kita kuliah ya, kita mengikuti mata kuliah, kita harus di dalam akhir pertemuan kita selalu menganalisa dari aspek-aspek yang pertama sampai aspek yang terakhir dan kesimpulannya apa ketika kita mempelajari sebuah mata kuliah. Nah, kali ini kesimpulannya adalah bahwa ketika kita mempelajari tentang analisa bisnis ya, studi kelayakan bisnis, kita harus maksud dan tujuan kita memahami bahwa kelak kita akan menjadi seorang pengusaha, bisa mengatasi dan kita sudah memperoleh materi. Saya kira itu adik sekalian yang dapat saya sampaikan, dan mudah-mudahan adik sekalian kita tetap semangat. Semoga kelak kamu menjadi orang sukses baik di dunia usaha, baik di dunia ekonomi yang lainnya, sosial, politik. Tetap kita raih dengan kerja keras. Jangan patah menyerah, karena tidak ada kesuksesan yang diraih dengan mudah kecuali usaha dengan keras, dan usaha
dengan keras dan mereka tidak akan mengkhianati hasilnya. Saya kira itu. Terima kasih. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.